Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal latihan seleksi CPNS atau P3K formasi arsiparis untuk ahli pertama dan terampil. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama. Jenis arsip di bawah ini yang merupakan arsip dinamis adalah A. Arsip aktif, B. Arsip inaktif, C. Arsip vital, D. Semua jawaban adalah benar. Jawaban dari soal yang pertama ini yang termasuk jenis arsip dinamis adalah arsip aktif, inaktif, dan arsip vital. Jadi jawabannya adalah D. Semua jawaban adalah benar. Soal yang kedua. Sistem geografis atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan dengan berdasarkan pada titik-titik. A. Alamat surat, B. Urutan nama wilayah, C. Subjek masalah dalam suatu wilayah, D. Asal wilayah surat atau dokumen dikirim. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu berdasarkan pada alamat surat. Soal yang ketiga. Pengertian arsiparis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan adalah sebagai berikut. A. Seseorang memiliki kompetensi di bidang kearsipan dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi. B. Seseorang yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan arsip. C. Seseorang yang memiliki otoritas melaksanakan pekerjaan kearsipan. D. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 3 ini adalah D. Seseorang yang memiliki kompetensi bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Soal yang keempat. Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka titik-titik. A. Dokumen akan saya susun mendatar pada rak atau laci yang tidak dalam. B. Dokumen akan saya susun dalam posisi tegak lurus berderet ke belakang. C. Dokumen akan saya susun berdasarkan umur suatu arsip. D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Jawaban yang tepat dari soal nomor 4 ini, menyimpan arsip secara lateral, yaitu jawabannya adalah D. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Soal yang berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pernyataan tentang organisasi kearsipan yang tepat adalah titik-titik. A. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kearsipan. B. Lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. C. Terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. D.
satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pernyataan tentang organisasi kearsipan yang tepat adalah terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Soal nomor 6, salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda dibuat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh titik-titik. A. Anda sendiri sebagai arsiparis. B. Sekretaris. C. Pihak peminjam. D. Tempat arsip yang dipinjam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah lembar kedua akan disimpan oleh pihak yang meminjam arsip. Soal berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang dimaksud dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Menetapkan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. B. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. C. Menjamin keselamatan aset nasional. D. Menjamin terciptanya arsip. Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 7 ini, tujuan penyelenggaraan kearsipan kecuali A, yaitu menetapkan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Soal berikutnya, asas penyelenggaraan kearsipan yang tepat diwakili oleh pernyataan di bawah ini kecuali A. Andal, sistematis dan utuh. B. Kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan. C. Keutuhan, asal-usul dan aturan asli. D. Keamanan dan keselamatan serta keprofesionalan. Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 8 ini adalah A. Kecuali handal, sistematis dan utuh. Soal yang berikutnya, salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan tools berupa titik-titik. A. Kartu indeks. B. Kartu tunjuk silang. C. Outslip. D. Buku arsip. Jawaban yang tepat, dapat digunakan tool, yaitu peralatan berupa outslip. Soal berikutnya, perhatikan tabel langkah-langkah pengelolaan arsip berikut ini, yakni langkah aktivitas kerja. 1. Mengindeks arsip yang akan dipinjam. 2. Menuju tempat penyimpanan. 3. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. 4. Telusuri dengan menggunakan kartu indeks. 5. Menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. 6. Mengisi bon peminjam. 7. Menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Pertanyaannya, urutan langkah yang benar dalam menemukan kembali arsip yang disimpan pada sistem subjek adalah titik-titik. Jawabannya adalah D. 3, 1, 4, 2, 6, 5, dan 7. Soal yang berikutnya, pernyataan yang sesuai untuk mendefinisikan arsip vital adalah titik-titik. A.
arsip yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. B. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak dan hilang. C. Arsip yang jumlahnya hanya satu. D. Arsip yang sangat autentik dan terpercaya. Jawaban dari soal ini adalah pernyataan yang sesuai untuk mendefinisikan arsip vital adalah B, yakni arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang. Soal yang berikutnya, instrumen pengelolaan arsip yang harus dimiliki oleh pencipta arsip adalah sebagai berikut kecuali A. Jadwal retensi arsip, B. Daftar pencarian arsip, C. Tata naskah dinas, D. Klasifikasi arsip. Jawaban yang tepat di sini kecuali adalah D. Klasifikasi arsip. Soal yang berikutnya, kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut dengan A. Filter Transfer Protocol, B. Document Type Definition, C. Optical Character Recognition, D. Electronic Data Interchange. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Electronic Data Interchange. Soal berikutnya, pengertian arsip inaktif yang benar adalah titik-titik. A. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. B. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. C. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. D. Arsip yang nilai gunanya sudah menurun. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Soal berikutnya, ANRI wajib mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari titik-titik. A. Lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. B. Lembaga negara, perusahaan, organisasi politik. C. Semua jawaban benar. D. Perusahaan, organisasi, politik, dan perseorangan. ANRI wajib mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari jawaban yang tepat adalah C. Semua jawaban adalah benar, baik dari lembaga negara, organisasi masyarakat, perseorangan, perusahaan, organisasi politik, maupun perusahaan. Soal yang berikutnya, dokumen berikut ini yang akan Anda kategorikan ke dalam arsip yang bernilai keuangan adalah titik-titik. A. Cek, B. Data penjualan, C. ATM, D. Buku tabungan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 16 ini adalah A. Dokumen yang Anda kategorikan ke dalam arsip yang bernilai keuangan adalah cek. Soal yang berikutnya, Anda merasa lebih mudah menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan isi dari dokumen yang disimpan, maka sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem titik-titik. A. Sistem klasifikasi, B. Sistem subjek, C. Sistem kronologi,
D. Sistem wilayah. Jawaban yang tepat, sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem B, yakni sistem subjek. Soal berikutnya, arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu adalah arsip titik-titik. A. Arsip dinamis. B. Vital. C. Aktif. D. Arsip inaktif. Jawaban yang tepat adalah arsip dinamis. Soal yang berikutnya, arsip daerah provinsi wajib mengelola arsip statis yang diterima dari titik-titik. A. Perusahaan, organisasi politik, ormas dan perseorangan. B. Semua jawaban benar. C. Lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten kota. D. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah jawabannya semua jawaban adalah benar. Arsip daerah provinsi wajib mengelola arsip statis yang diterima baik dari perusahaan, organisasi politik, ormas, perseorangan, lembaga negara di daerah provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan. Soal berikutnya, arsip daerah kabupaten atau kota wajib mengelola arsip statis yang diterima dari entitas kearsipan di bawah ini kecuali A. Kecamatan, B. Perusahaan, organisasi politik, ormas dan perseorangan, C. Desa atau yang disebut dengan nama lain, D. Satuan perangkat kerja daerah kabupaten kota wajib dan penyelenggara pemerintah daerah kabupaten kota wajib. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah kecuali kecamatan. Soal yang berikutnya, pengertian dari arsip inaktif adalah titik-titik. A. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus digunakan. B. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. C. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. D. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Yang dimaksud dari arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Soal yang berikutnya, standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi arsip adalah titik-titik. A. ISAR, B. ISAT, C. ISDF, D. ISDIAH. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. ISAD atau ISAT. Soal yang berikutnya, pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut dengan titik-titik. A. Unit pengolah arsip, B. Unit kearsipan, C. Pencipta arsip, D. Penyelenggaraan kearsipan. Bidang pengelolaan arsip dinamis disebut dengan pencipta arsip, yaitu jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya, standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pengelola arsip adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah standar nasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pengelola arsip adalah C.
Istiah. Soal yang berikutnya. Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 dikenal dengan sebutan titik-titik. Jawaban yang tepat, ya, sarana pelayanan arsip dan sistem jaringan informasi nasional yang dikelola oleh ANRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 dikenal dengan sebutan JIKN. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan belajar kita pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.